Saling Sapa Jalan-Jalan, program unik dan menarik tentang tempat-tempat istimewa dan inspiratif. Saksikan hanya di channel Taufik Saguanto. Like, share, and subscribe. Hai, Saling Sapa Jalan-Jalan. Sudah jalan-jalan kemana? Waduh, harusnya sudah saling sapa dong ya. Dan kali ini saya sudah bersama seseorang yang sangat istimewa, yang dari dulu saya pengen banget ketemu, tapi akhirnya dapat kesempatannya sekarang. Akhirnya saya bersama Mas Didi Ninitowo lagi jalan-jalan di Malang Raya. Kali ini kita lagi mau kemana nih, Mas Didi? Mau ke makamnya almarhum guru saya, seniman besar, penari Beskalan Putri. Oh, ke makamnya Mbah Rasimun. Mbah Rasimun yang ada di kawasan Tumpang. Karena kebetulan Mas Didi juga terakhir ke sini, terakhir ke Malang kapan? Berapa tahun yang lalu? Lupa. Beberapa tahun yang lalu. Iya, tapi saya sering ke Malang. Sering ke Malang. Kapan ya? Terakhir ke sini saya tahun berapa ya? 2019 ya. Oh, oke. Tapi memang lagi ada beberapa agenda yang dilakukan di Malang ya? Iya. Asik. Saya akan stay sampai tanggal 11. Jadi besok pagi ini yang ngatur Mas AA ini, Mas Joko AA ini, saya akan berikan workshop, kemudian ada talk show di Universitas Brawijaya. Nah itu harian penuh itu. Ada ke beberapa sekolah juga ya? Iya. Asik. Nah, kayaknya kita bakal ngikutin sampai besok kayaknya. Oke, kita sambung lagi nanti ya. Nanti kita mau ngapain selain ziarah ke makam Mbah Rasim, nanti ada kegiatan apa di sana? Jangan kemana-mana, Saling Sapa Jalan-Jalan. Ini anak-anak nemu apa itu jenenge KTP nggak jadi diambil dikatakan iki lho Mbak tak balekno KTP sampeyan. Umur 32 di tahun 7 fotonya itu. Fotonya ini yang tahun lalu. Usia 32. Kalau Pak Cici sama, kakek saya. Oh, berarti 34 tahun yang lalu. Iya, pokoknya sampai hampir 70 lah. Loh, foto di mana di sini ya? Dia akan ke saya luar biasa toh. Mungkin sobat Bre yang pernah datang ke Omah Koleksi di Ninitowo pasti akan melihat kostum garapan beliau. Jadi kostum Beskalan Putri yang saya punya itu yang warna-warni itu beratnya 15 kilo. Kemudian yang satu hitam kuning emas saja ya. Jadi dua kostum tuh belum ada yang bisa nandingi. Saya rasa belum ada yang bisa membuat seperti itu. Satu-satunya belum ada yang buat seperti itu. Memang nggak pakai, soalnya mahal. Dan juga memang kualitasnya luar biasa, tumpuk begitu. Itu saya tunjukkan ke tamu-tamu saya pasti gede-gede beliau. Nah, harus ke Malang mencari Bu Sartiningsih. Alamatnya di mana Bu ini? Ini alamatnya di Mendit Barat itu nama Mangliawan. Mendit Barat, ya. Lalu gangnya gang 4 ya tadi ya. Jalannya dari sana Jalan Bumi Krisna. Jalan Bumi Krisna. RT 2 RW 2. Bumi Krisna RT 2 RW 2 ya. Dari sana ya. Iya, kalau nyari saya Bu Sarti nggak tahu, yang tahu namanya cucu saya Mbah Galuh. Oh, Mbah Galuh. Soalnya cucu saya namanya Galuh Ajeng Mustikosari. Oh, namanya Mbah Galuh. Ya. Kalau tadi lewat jalan industri itu gang 4 ya. Gang 4 masuk. Nanti tanya rumahnya Mbah Galuh atau Mbah Sartiningsih. Nah, ini harapan beliau nih di belakang ini dilihat. Nih, agak close up Mas tuh. Itu salah satu garwan itu. Sumaing ulat madangi jagat. Ayem tentrem agawe marem ing ngarsa sumlodo ing madya mangun karsa tuturi handayani.
sing waras ngalah. Ojo rumangsa bisa ning Ojo rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Nah, itu sering toh yang diente kan ngomong begitu toh, ojo sok rumangsa bisa ning bisa ngrumangsani. Nah, nggih. Nah, ini tanda ini ibu hebat. Kalau mau lihat hasil karya ibu selain di sini di sanggar yang diente ada itu ya. Oke. Carane gak saged ngonceng. Lah wingi Kunde, nggih. Kunde terus kayak iki. Iya. Bikin tengah kenal dia timbang bengkong-bengkong. Nah. Ngeten. Nggih. Ngeten lah sing iki nek saged digunakan. Oh, nggih. Nek niki kantor ngeten lah. Oh, aduh, terima kasih. Di video Mas ya? Nggih. Niki mutiarane Ingat, saya. Bang? Nggih. Lah, Ini kan nggih anu napa niki? kakung sakso. Lah Mas Cici kan nate toh tengahku YouTube. Nggih. Udah Aceh, lah itu kan kena. Loh. Nih, Mantap. dapat hadiah dari Ibu Sarti Ningsih. Terus wonten kebaya, tapi lepe bagus. Lek dicukup karo Mas Didik monggo. Ampun Ibu. Lah iki lho. Lek gak kenceng ini. Ini tambah gulukan apik dadak keri. Itu Bu Sarti itu selalu begitu. Bu Sarti ini yang selalu membuat kostum saya. Iki Mas, kantor masang manik-manik jane. Monggo. Wih. Saya seperti pres poka. Salah wis sing tak ukur sak Mas Didi. Iki sare wis gak enek kali iki nek sing elek ngono. Sing mau kena penite modot niku lho. Nggih. Mesti pas. Sare iki kudu kemben jane. Lah pas. Pas. Oh ya berarti pinter aku. Lha lak rajin to buri-buri. Waduh, Pak Dung, jeleng, dung jeleng. Dadak udang tuding Jeleng. tuding. Duding. Kersa ya Mas. Aduh, iki jan. Bisa pikir wis aku Lah niki ngeten, iki mlayune di luar Jawa, niki nek gak wong dodol, iki tak gawe sih. Bisa. Niki kan apa nih biasanya nggih? Niki dulunya Mas, kan diceritaken ngene. Tradisi pundi nih kok? Pundi? Boten enten Mas, arep kula piyambak. Wong isore penting kan kebaya. Nggih. Lah ngisore digawe songket kan sae. Oh, nggih. Napa malih lek iki disukani anu napa niku mutiara tapi sing mboten ngilat. Oh, nggih. Nggih tak sae. Nggih. Tapi tak pasangi ngene kok gak iso. Tapi sing kacau lek iki. Iki mesine tambah rusak sik kate tak anu. Lah mrene bagekane pas lah. Nggih, iso pas iki. Ngomong. Walah, ibis yo melok ae sae. Soale duwite kuwi Lama 3 bulan sih. 3 bulan 4 bulan. Nah, itu Kalau yang apa 10 aja itu 11 bulan. 11 bulan. Naganya berapa puluh itu? Sampai narik mau saya apa itu mesinku mesin biasa. Orang 3 nggak sanggup. Tak suruh anu Berat banget sendiri. itu yang jubahnya ya. Naganya itu ya. Ya. Biasa. Oke, salam budaya. Iya.
Hanya Garuda. Lalu ini adalah pacaran dulu yang Monica. Ini filosofi dari Srimpi Limo Ngadireso. Ngadireso. Ngadireso itu nama Kecamatan Candapkusumo. Oh, gitu. Nah, kalau tadi Mas yang disampaikan Dewane Anang Naruto. Nah, bedanya di dalam pulau. Ini adalah pacaran India. Lalu kemudian yang kidul Ireng Pani. Manu Kakak, Wedi, Utone Wesi. Poni Pulau Kakak Lama. Anda bisa ternyata bisa buat topeng cipta. Jadi menurut saya ya ini agak gila juga karena ya pinternya karu-karuan. Aku bingung nih. sambil kita jalan-jalan nih Mas Didi, kita ke tujuan selanjutnya. Saya mau nanya nih, nah ini kan mungkin kalau milenial yang bukan bergerak di bidang tari itu kan nggak banyak yang tidak mengenal sosok seorang Didi Ninitowo. Ya apalagi yang sekarang anak saya aja yang usia SMP aja bingung gitu. Tadi saya WA, saya lagi Bunda lagi sama Eyang Didi Ninitowo nih, siapa itu Bunda? Iya. Nah ini sekaligus kita juga mengedukasi nih, menginformasikan sebenarnya Mas Didi ini kalau narinya sendiri itu mulai usia berapa wes? 12 tahun. 12 tahun. Sebenarnya dari sebelum 12 tahun sudah menari, cuman menari di gereja aja. Oh tapi gitu. kemudian saya belajar tari Jawa itu usia 12 tahun. Oh, oke. Ya. Terus
udah nggak lepas sama sekali ya. Terus kita berlatih nari, semakin lama semakin tertarik. Terus kebetulan di sana kan ada kantor pembinaan kebudayaan. Sekarang dinas kebudayaan ya. Kalau dulu namanya Kapin, kantor pembinaan kebudayaan kabupaten Temanggung. Di Temanggung. Ya, itu sering mendatangkan guru-guru tari dari Solo, dari Semarang, Jawa Tengah kan. Terus dari Jogja juga. Nah, di situ saya ikut belajar. Oh, gitu. Temanggung udah nih terus durung diambung. Nah, dur ngambung ngisor soalnya becek tau teles. Umur kewan segala. Kewan segoro, umur kewan segoro dari Ibu Sarti. Nah, itu berarti total kalau di total sampai sekarang bergerak di dunia tari berapa Di total lama? apa di total? Di total. Oh, di total. Segala macam tari Aduh, tanpa ada pilihan. iya nggak pilih-pilih. Pokoknya Pilih muat-muat. belajar macam-macam, nggak tahu. Kalau di jumlah, Kalau di jumlah ininya berapa lama, berapa tahun? oh kalau di jumlah sampai sekarang pun saya masih senang belajar. Berarti Bahkan saya waktu mendapat kesempatan belajar opera Cina itu saya dari tahun berapa ya? 2014, kemudian selang sekian tahun, kemudian belajar 2016 gitu sampai 2018 saya masih sempat belajar secara periodik untuk dalam opera Cina itu. Oke. Nah, Mas Dito ini kan identik dengan tarian yang dua karakter. Ya, dua muka. Dua wajah ya berarti Iya, ya. betul. Nah, itu inspirasinya dulu dari mana sebenarnya? Nah, kalau ditanya inspirasi dari mana tuh yang saya bingung. Ya intinya kalau saya mau berkarya itu kan hanya saya bawa dalam doa, saya serahkan yang di atas itu pasti saya yakin kita akan mendapatkan ide. Oke. Iya. Jadi kita serahkan aja dengan yang maha semuanya, yang maha kuasa, yang maha itu pasti deh kalau kita pasrah kita akan mendapatkan ide. Nah itu yang karena nggak tahu maka ditanya dari mana idenya gitu ya. Memang kita harus banyak belajar juga dari nonton video atau nonton pertunjukan tari, kemudian baca literatur dan sebagainya gitu. Sering nonton kemana-mana dan pokoknya yang penting kita mau selalu belajar ya. Karena menurut saya ilmu itu tidak ada batasnya. Dan ruang belajar itu kalau menurut saya tidak akan merasa sudah cukup. Ya. Kalau kita sudah merasa cukup berarti kita sudah mandek. Iya. Dan ada unsur kesombongan di situ. Ya, karena cepat puas diri ya. Nah, kalau merasa cukup berarti wah aku udah cukup. Jadi kan merasa bahwa aku sudah hebat. Enggak. Iya. Karena kalau kita punya prinsip selalu mau belajar, itu mendidik kita selalu merasa bodoh, selalu merasa rendah hati. Iya kan? Iya, betul. Jadi biar ilmunya pun menyerap ilmunya pun juga maksimal gitu tuh. Betul sekali. Juga optimal. Jadi nggak nanggung gitu kan. Iya, dan kita kan nggak bisa ngukur. Yang mengukur itu kan orang lain kan. Iya. Aku tuh sudah sampai tahap apa itu kan nggak ngerti tuh. Bahkan kadang-kadang orang nyebut saya katanya maestro yang mana saya juga nggak ngerti. Karena dianggap maestro ya saya terima. Justru itu kan buat saya gelar itu kan beban yang cukup berat karena ada tanggung jawab di situ ya. Benar, orang sama maestro kalau orang maestro kan dianggap sudah tahu segalanya. Sementara saya sebagai manusia kan juga punya keterbatasan tuh Mbak. Nah tapi karena saya memang senang belajar makanya saya tidak pernah berhenti belajar sampai kapan supaya ya ilmunya selalu nambah. Jadi kalau nanti ditanya ini itu Kita bisa kita bisa menjelaskan dan kita bisa berbagi lah. Iya. Kalau tari itu kan tidak hanya sekedar gerak ya kalau menurut saya. Jadi ada rasa di situ, ada olah rasa juga di situ. Ya. Nah, pernah nggak ada satu tarian apakah yang mungkin punya pengalaman Mas Didi yang paling susah dapetin feel-nya itu? Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu tuh? Iya, kalau dalam proses itu kalau belajar menari memang yang paling penting prosesnya, benar kan? Jadi kita harus sabar. Nah kalau saya belajar itu saya tidak cuma belajar kulitnya aja. Betul. Saya belajar tentang sejarahnya tari gimana, filosofi
baunya gimana, bahkan ritualnya saya masih ikuti. Karena pengalaman saya belajar di banyak tempat, entah itu di Pulau Jawa, Tengah, Timur, Barat, sebagainya, itu kalau tari itu memang kebanyakan dari tradisi toh, dari adat tradisi, ya. Dan itu ya dulunya itu pasti punya tata cara ritual tersendiri. Iya. Karena kan dulu tari itu kan salah satunya adalah sebelum masuknya agama ya, masih ada candi-candi atau pengaruh Hindu atau apapun itu kan misalnya seperti membuat ritual di situs atau ritual di punden dan sebagainya gitu kan. Itu kan peninggalan tradisi zaman dulu. Betul. Nah disitulah yang kemudian tari sering dianggap ada soulnya atau ada rohnya, ya kan. Nah kalau kita nggak ikut ritualnya, nggak mengerti tata caranya, ya gimana mau memunculkan rohnya kan? Iya, nggak muncul rasa itu tadi. Akhirnya ya udah nari hanya sekedar bergerak saja. Dan gitu, orang lihat juga tidak ada kesan apa-apa, kesan kan? Betul sekali. Tapi kalau tarian itu dikatakan, kalau di Bali dikatakan ada taksunya. Ya? Kalau ada taksunya pasti satu penari luar biasa. Penghayatannya, ekspresinya, sehingga orang itu, penonton itu menjadi seperti apa ya, terkagum-kagum atau tersentuh dan terbawa suasana ya. Betul sekali, bahkan terkesan ya. Dan kadang-kadang nggak bisa hilang kesannya itu, sampai diingat terus kan. Nah itu kan karena apa? Karena taksunya itu, karena ada soulnya tuh. Iya. Nah sekarang ini kan kalau misalnya anak-anak sekarang belajar nari gitu ya, karena kan juga beberapa sekolah juga punya ekskul tari, tapi kok saya rasa masih belum kuat sekali gitu loh di situ. Padahal sebenarnya ini kan termasuk langkah untuk pemajuan kebudayaan juga kan. Salah satu pelestarian tradisi, tari tradisi itu kan juga harus ditularkan ke anak-anak ini. Tapi terkadang tidak bermaksud underestimate ke siapapun ya, tidak bermaksud apa-apa. Tapi terkadang guru tari yang di ekskul itu juga belum yang dapat banget, yang kena banget langsung sampai yang bercerita tentang sejarah tarian tersebut gitu loh Mas. Itu harusnya gimana sih sebenarnya? Ya harusnya kalau kita sudah mendudukkan, memposisikan diri sebagai guru, itu ya harus punya ilmu yang cukup untuk bisa ditularkan, benar nggak? Ya belajar itu membekali diri dengan pengetahuan tentang tari itu sendiri gitu. Padahal informasinya gampang loh sekarang dapat ya, daripada zaman dulu kan kita harus cari ke perpustakaan atau langsung ke ahlinya, ya kan. Kalau sekarang kan tinggal search di internet dapat semua sudah. Ya sekarang sudah banyak membantu, walaupun kadang-kadang yang tertulis di internet pun ada yang nggak pas, ada yang nggak benar, ya. Nah makanya hati-hati sekali menulis di sosial media itu, karena kalau dia itu ilmunya masih belum banyak, itu kan yang ditulis sesuai dengan pengetahuan sendiri. Nah, ada yang memang tulisan itu bobot, dalam arti mungkin dari penelitian ini itu, jadi tulisannya punya bobot. Tapi kan ada juga kadang-kadang yang kurang pas gitu kan, bahkan ngasih informasi saja keliru gitu. Akhirnya nanti yang belajar ini tadi yang keliru, yang jadi akhirnya salah terus-terusan. Padahal sebenarnya kalau di tari itu bahkan mulai dari tidak hanya sejarah ya, kostumnya pun juga bercerita ya kan. Pasti beda-beda ya. Sangat beda-beda. Antara udengnya Remo Surabaya juga sudah beda dengan yang baru, dengan Remo yang baru itu. Atau mungkin Jombangan. Seperti tembangnya itu tadi dijelaskan Bu Sarti juga kan. Ini kemudian di belakang saya ini ada Bu Sarti Ningsih, tadi nyinggung masalah kostum. Nah beliau ini yang selalu buatin kostum buat saya. Dan buatannya itu sangat aduhai deh. Aduhai lah pokoknya. Tadi saya juga sudah lihat hasil karya. Nanti kapan-kapan episode selanjutnya ya, saling sama jalan-jalan kita sama Bu Sarti. Kupas sama Bu Sarti nih tentang kostum. Ini ilmunya ini harus disiarinkan sama generasi muda. Betul. Saya sudah sempat ngomong waktu itu dengan ibu dari mana ya, waktu itu yang dari pariwisata kalau nggak salah. Bilang dari pusat kan, mampir ke rumah koleksi saya tunjukkan kostum-kostum buatan Ibu Sarti kan, kan saya pajang gitu, saya pamerin. Terus ini luar biasa bla 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 gitu. Nah
ibu ini luar biasa nih, harus diturunkan gitu. Mana? Kanan. Mana? Belum tuh. Kan pasar Pakis. Nah, terus Kita makan tadi nggak apa terus saja. Betul tadi sebelah kiri nanti. mau makan di mananya kita? Sudah nanti nggak apa-apa nanti yang sebelah kiri lagi. Nasi jagung sama nasi putih juga. Ada. Lah iki aku gelem. Pinter toh aku. Pinter toh aku. Tapi lampu bu, aksennya nggak bisa. Wadahnya ini malah mati. Di rumah lengkap nasi apa? Belum ada yang minum. Iya ada.